Jadi pernah Dija merasakan nggak ada momen di mana Dija itu merasa aku kapok deh cerita sama ini atau sama Api, nggak akan cerita lagi. Pernah dapat momen itu nggak dari kita gitu loh? Ngerasa yang ketika cerita aku malah dimarahin, ketika cerita aku disalahin, akhirnya Dija kapok gitu. Atau mungkin penyebabnya yang lain lah yang bisa bikin Dija kapok untuk bercerita. Ada nggak sih situasi itu dari kita yang bikin Dija kayak gitu? Atau dicuekin? Dicuekin sama Api tuh sering tuh, kita nggak mau cuek. Kayaknya banyak bukan dua sapi kayaknya. Tapi dengar, aku tuh nggak ketawa. Udah gitu. Nah, tapi ada. Sama Umi ada. Karena kalau misalkan dia tahu cepat mengungkapkan, dia punya aksi ini dan tahu cepat reaktif, tahu cepat cerita sama Umi, tak kena sambal balik gitu. Kalau dia bilangnya, jadi aku lagi marah, terus ngeluarin keluh kesah gitu kan, kayak nah sambal udah itu kita marah balik yang ada. Jadi kayak contoh ya misalkan kayak kemarin gitu kan, dia lagi marah-marahnya, lagi kesel-keselnya, terus Umi nanya dia kenapa cemburu sepanjang pagi. Itu kalau dia marah Umi ikutan marah, karena ternyata dia nungguin Umi nungguin dia kan. Nah, itu dia marah. Jangan berantem sekarang ya. Gitu. Kalau Dija marah, jelas Umi marah. Umi kan mencoba berkomunikasi baik-baik, terus iya, emosi. Loh, gitu kan. Jadi kapoknya bukan kapok ngomong sama Umi, tapi kapok ngomong pas lagi marah gitu. Jadi kayak kalau ngomong baik-baik ngomong lagi marah, aku malah kena sambet gitu ya. Gak apa-apa kalau itu ngomong. Ya kan belajar ada emosi ya, jadi ya. Ada kapok yang baik, ada kapok yang nggak baik gitu. Nah, alhamdulillah di sini apalagi umur 20 tahun ke atas ya udah bisa gitu ngebedain kapok yang mana yang harus aku pelihara sama kapok mana yang itu tuh menghancurkan aku gitu. Si aku butuh 20 tahun ya. Kapan ya mulainya? Lupa sih. Ya tapi banyak hal-hal yang coba sebutin 20 tahun dosa apa dari Umi dan Api, atau dari Umi ataupun dari Api yang bikin Dija small dari maafin semua sih. Ya, yang dulu lah, yang bikin dulu lah, sebelum memaafkan. Yang sempat bikin Dija bete banget sih punya Umi kayak gini, bete banget sih punya Api kayak gini gitu loh. Atau tidak pernah ada rasa itu. Coba diceritain tanpa perlu mengumbar sesuatu ya. Konteksnya tuh selalu kayak beda penafsiran gitu. Apa yang aku rasakan di hati aku, di hati Dija gitu kan, sebagai anak, sebagai orang yang mengalami, sama apa yang Umi tangkap, apa yang Api tangkap, apa yang Umi rasain, apa yang Api rasain gitu. Nah, sebenarnya itu wajar terjadi. Di setiap manusia itu wajar terjadi. Cuman kalau misalkan dia udah nyampein, kalau misalkan itu tuh menyakitkan, itu tuh dia nggak suka, itu tuh bikin dia stres, bikin dia bingung. Tapi Api Umi itu masih kayak gitu doang ya, gitu kayak lemah kamu gitu. Iya, gitu kayak kok gitu lemah gitu. Bunga lain apalagi dulu masih kayak pakai kalimat Umi juga dulu diginiin sama Opa, Umi juga dulu diginiin sama Oma, kayak enggak, situasinya beda gitu. Misalkan Umi tiba-tiba buka buku catatan Dija atau kayak iya tiba-tiba di kamar tiba-tiba begini iya gitu loh. Kan sebelumnya dia kan nggak mau pakai buku itu lagi, jadi buku itu udah dibeli cuma 1-2 halaman, nggak mau dipakai lagi karena kayak bahasa udah bukannya lebih ambil aja bukunya ya lumayan. Iya, ada yang datang. Iya, ada yang mau gabung. Terus kayak misalkan ya kan fase hidup Umi Api itu sama Dija beda gitu kan, lingkungan kita beda, pemahaman kita waktu tumbuh besar beda, tahun tumbuhnya beda, generasi beda, pokoknya segala semuanya tuh berbeda gitu kan. Pokoknya aku adalah aku, kamu adalah kamu, adalah kamu, kalian berbeda semua. Jadi misal gitu kan, Umi sama Api tuh memang tipenya tuh lebih tenang gitu, nggak terlalu gampang terganggu sama pertemanan, nggak gampang terikat sama suatu hubungan pertemanan, persahabatan. Sedangkan Dija dan semua adik-adik semuanya itu tuh sangat menghargai namanya sahabat gitu, sangat menghargai yang namanya sohib, akab tuh emang emang sangat kuat, dan mungkin itu sebenarnya adalah hasil positif dari Umi Api yang berhasil mendidik kami aku satu sama lain sebagai adik kakak gitu. Jadi ketika ketemu orang yang juga
aku gitu, kami bisa menyayangi dia dengan sepenuh hati gitu kan. Jadi kalau misalkan dia teman kami itu bertingkah, sahabat kami itu bertingkah, itu sakit banget gitu. Emang bikin sedih tuh bikin sedih, bikin stres. Bahkan kadang kami mengambil keputusan yang tidak logis gitu kan. Misalkan lebih membela teman kayak gitu-gitu. Ya dikasih tahu perlu, cuman kalau ditambah embel-embel kalimat, Umi aja nggak gitu, Abi aja nggak gitu. Pengen ngebales kayak, iya beda gitu. Miapi tuh bisa cuek, sedangkan kami tuh emang kalau sama sahabat tuh attach banget gitu. Emang kita cuek ya, kita jalan-jalan sendiri. Ada kawan kita nyantai aja gitu loh. Anak jadi tinggal di rumah. Masing-masing. Iya. Tinggal di rumah. Ya apa ya? Pola ya istilah pola hidup setiap orang kan terbentuk gimana lingkungannya kan. Mungkin karena Dijah ini lahirnya dibesarkan dengan kasih sayang cukup dari Umi dan Api, jadi Dijah tuh bisa juga pandai mengasuh adik-adik kan. Jadinya ketika melihat yang lain terzolimi atau kawan Dijah yang merasa lagi tersakiti, Dijah gelisah gitu. Sementara kami tuh apa ya, orang tua Umi sih, orang tua waktu itu sibuk bekerja, Umi besar sendiri istilahnya ya. Dengan luka hati masing-masing. Ya, masing-masing lah istilahnya ya. Mandiri itu Didikan terbentuk VOC. dengan pola di keluarga gitu Didikan ya. VOC-nya Jadi istilahnya kuat. nggak sama temen tuh yang istilahnya memang sekedarnya aja, nggak terlalu intens terlibat. Yang penting istilahnya apa ya? Kita tidak ikut terbawa terluka lah istilahnya itu sih kalau Umi. Api juga mungkin di keluarga atau gimana gitu kan ya. Ya, dengan luka hati masing-masing lah. Betul. Dan mungkin kita kan udah dewasa, udah settle lah gitu kan. Sementara anak-anak kan masih dalam era eksplorasinya kan. Jadi Udah tahan banting ya bos. ketika ditampar dengan orang tua tuh begini gitu, nggak bisa terima lah. Gitu. Jadi kayak Ya ngerti. nasihat itu tuh cuma teman, gak usah terlalu itu tuh diambil, tapi tetap melewati gejolak emosi yang tinggi dan ngedumel dalam hati di belakang kayak ya Mimi mau beda gitu. Terus nanti kalau udah Spesial selesai, itu. ya nanti kayak udah selesai emosinya, ya mulai mikir gitu kan, apakah memang benar kalau temanku begini aku yang dirugikan, apakah memang benar kalau temanku begitu hidupku hancur, kalau enggak ya Bismillah Sampai aja lah, kita tuh ya belakangan apa ya, Khadijah tuh paling sering kena nasihat kita apa ya, ketika dia tidak punya kawan, ketika dia dijutekin teman, seringkali kita ngasih nasihatnya apa ya, jangan terlalu bergantung gitu kan sama temen ya, Pi ya, perasaan dulu itu ya, jangan terlalu bergantung sama teman. Istilahnya Dijah berusaha untuk sukses selama pertemanan itu tidak mengganggu kesuksesan Dijah gitu. Jangan sampai mengganggu kesuksesan Dijah, maka jalan terus gitu, karena ada Allah di samping kita, ada Allah di belakang kita, ada Allah di depan kita, ada Allah di kanan kiri kita gitu ya. Jadi istilahnya sebesar apapun masalah, ada Allah yang lebih besar gitu. Ya, itu kalau Dijah kan itu ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman Dijah yang pernah mereka cerita ke Dijah gimana? bapaknya gaptek. Bapaknya gaptek. Maksudnya Enggak, gimana tuh nggak bapak bisa gaptek itu yang masuk ke jokes anaknya gitu, apa-apa tuh dibawa serius. Misalkan kayak, tahu nggak sih Genzi kalau ketawa pakai emoticon nangis? Sepele itu aja, orang tua tuh Yang nggak gini bisa ya, yang ngerti. yang gitu tuh ya. Enggak, yang bener-bener gitu itu ketawa itu. kalian aneh. Well, Dijelasin lah kalau gitu ke bapaknya. Kayaknya kita pun bingung dah. Kalian tuh aneh ya. Ya, ya ya ini kan artinya kan ada Miskom. miskom lah jadinya ya. Gaya bicara, gaya komunikasi anak yang tidak dipahami oleh anaknya. Tapi masa sih sesimpel itu dibikin menjadi hal yang sudahlah malas ngobrol sama bapak gitu, atau dianggap nggak bisa nih ngobrol sama bapak gitu. Masa sampai kayak gitu banget? di beberapa anak iya, itu tuh bukan bikin dia jadi kayak apa ya, bukan jadi kayak musuhan sama bapaknya, cuma males gitu. Jadi bapaknya tuh bukan tujuan pertama dia ketika dia mau update cerita gitu. Tapi biasanya kalau sekedar itu dia masih nggak cerita sama bapaknya, cerita sama ibunya gitu. Nah tapi kurang lebih itu karena ayah tuh memang kurang reaktif gitu. Memang ia tahu kalau cowok tuh emang lebih flat lah ya daripada cewek. Tapi
ya anak cewek itu butuhnya gitu, butuhnya tuh ayahnya ikutan heboh, ikutan apa namanya soal hidup di dalam cerita anaknya, soal ngalamin apa yang anaknya alamin gitu. Bahkan kayak apa namanya bahasa kasar itu anaknya marah sama siapa, bapaknya ikutan marah, padahal bapaknya nggak ada urusan sama sekali gitu kan. Ya, minimal tuh anak tuh ngerasa oh iya ayahku, abiku, bapakku tuh ngerti aku tuh kesal, aku sedih, aku tuh nggak suka gitu. Kalau cuman dia reaksi jempol doang, itu anaknya kayak mending gue cerita sama ChatGPT gitu. Yang lebih jawab panjang kali lebar gitu. Karena memang apalagi ya anak-anak cewek ya itu tuh hal-hal seperti reaksi gitu, mengeluarkan panjang kalimat yang sama, nada kalimat yang sama excitednya, sama powernya, sama energinya, itu tuh bikin mereka merasa diterima. Tapi kalau energi itu berbeda, itu beban di hati seorang anak perempuan gitu. Dan kurang lebih sebenarnya sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sebenarnya kurang lebih karena dia kan masa dirinya itu adalah penerus gitu kan, penerus penanggung jawab, seorang yang harus kuat gitu. Jadi dia nggak mau cerita karena aku harus kuat gitu. Tapi ada juga yang akhirnya batas nggak mau cerita itu berlebihan karena ketika dia bercerita ya ternyata kan menolak cerita dia mentah-mentah, malah dia lemah banget sih kamu jadi laki-laki gitu kan, kau aja nangis segala macam. Mungkin memang karena dulu ayahnya juga digituin, tapi akhirnya anak laki-laki yang tidak bisa bercerita sama ayahnya akan kehilangan arah karena kan dia calon pemimpin yang dia contohi sebelumnya kan adalah ayahnya. Kalau ayahnya memberi contoh untuk marah-marah ke dia ketika dia masalah, maka dia akan tahu sebagai kepada orang lain, ada orang lemah dimarahin, diledek, dihina sama dia karena dia gitu sama ayahnya. Malah jadi kayak rantai masalah gitu. Iya. Lingkaran bermasalah gitu. Jadi berulang-ulang gitu. Sifat-sifat NPD itu mulai dari situ karena dia nggak boleh lemah. Jadi ada orang lain lemah tuh gue kuat kayak gitu.